Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna 'azama asbabi fi rusuhi hadhihi al-khaba'isi bil qalbi talabul ilmi li ajli mubahati wal munafasati. Dan ketahui olehmu bahwasanya paling besar sebab pada dalamnya ini kejahatan di dalam hati. Ada kenapa kejahatan dalam hati itu seperti riya, ujub, takabur atau sum'ah dan lain-lainnya berikit dalam hati, karena kita menuntut ilmu tujuannya untuk mubahat, bermegah-megah, atau untuk munafasati, untuk berdebat. Apabila tujuan orang menuntut ilmu itu ujar Zain, tujuannya hendak mengagangi orang, hendak berdebat, maka timbul sifat ujub, sifat pengirian, sifat sombong. Itu asalnya. Wal-'amiyu bima'zilin an abtani salih, dan orang awam itu mereka jauh daripada kebaikan itu perkara. Wal mutafaqqihu mustahdaqun laha wa huwa mu'arridun lil halaki bisababnya. Sedangkan orang ahli fikih mereka itu menghadapi baginya, dia mendatangi bagi kebinasaan di sababnya, karena tujuannya menuntut ilmu itu untuk berdebat. Kalau tujuan orang menuntut ilmu untuk berdebat, maka timbul kena ujub, timbul kena sombong, timbul kena riya, timbul kena pangirian dan lain-lainnya. Mandur hal ahammu umurika anta ta'lama kaifiyatal hadri min hadhil muhlikat. Maka perhatikan olehmu, adakah yang paling penting perkara engkau belajar bagaimana kamu menjauhi daripada ini perkara yang membinasakan. Artinya menuntut ilmu itu kayak apa cara supaya kita jangan riya. Kita menuntut ilmu itu supaya kayak apa, jangan kita ini ujub. Itu yang dituntut. Wa tastagila bi islahi qalbika wa imarati akhiratika, dan hendaklah engkau menuntut ilmu itu tujuan engkau untuk memperbaiki hati engkau. Jadi restorasi itu yang paling penting yakni hati. Jadi kita restorasi hati, kita mereparasi hati. Dan kayak apa caranya hati kita itu supaya baik? Itu aturannya. Jadi yang di Buliming itu kayak apa caranya hati kita tuh jangan pahirian, jangan ujub, jangan bangga, jangan takabur, jangan bakhil, dan jangan sombong. Wa imarati akhiratika, dan ilmu dituntut itu di samping untuk memperbaiki hati dan kita memakmurkan akhirat. Kayak apa caranya akhirat itu supaya makmur? Jangan sampai akhirat itu model kayak pasaran dia bisa sunyi. Akhirat sunyi. Maulidan Rai. Jadi kayak dalam kubur aja lagi. Kita dalam kubur masih rapi juga. Masalahnya orang ketemu lagi. Jadi menuntut ilmu itu ya tidak dicari supaya hati kita baik, supaya kita mereparasi hati dan memakmurkan akhirat. Al-ahammu an taquda ma'al
khairina. Apakah engkau mementingkan untuk ilmu itu supaya engkau lancar papandir? Wa tatluba minal ilmi ma wa sababu ziyadatil kibri warriya wal hasad wal ujbi hatta tahlika ma'al halikin. Atau engkau menuntut ilmu supaya bertambah itu takabur engkau, atau bertambah ria engkau, atau bertambah bahagia engkau, atau bertambah ujub engkau. Apakah kita ujian menuntut ilmu nang mana baik kita ria lah. Artinya jika menuntut ilmu itu jangan tak salah pilih ilmu. Kalau kita menuntut ilmu nang maulah kita sombong, itu jangan dituntut. Misalnya ilmu nang maulah kita sombong, kita makan pakuk. Ada ilmu nang makan pakuk, nang maulah kita bagaimana rasa sombong, rasa mengharapnya pada orang lain, makan papaji. Pokoknya ilmu nang maulah kita sombong, ilmu nang maulah kita ujub, ilmu nang maulah kita riak, jangan dituntut apapun itu ilmunya. Matematika lah misalnya, maulah kita sombong, lalu kita mengharap yang hitung ini sama orang lain, jangan dituntut. Kalau orang lain itu bukan bisa kitanya. Nang apapun ilmu nang maulah kita sombong, maka ilmu itu jangan kita tuntut. Kurang menuntut ilmu itu jadi sirin, semakin ia menuntut ilmu, ia semakin tawadu. Itu orang menuntut ilmu bukan bertambah pahirian macam-macam. Karena apabila kita bertambah ilmu, bertambah takabur kita, bertambah ria kita, bertambah pahirian kita, bertambah ujub kita, maka kita ini binasa. Wa'lam anna hadhihi al-qisa'at salasa min ummahati khaba'ithil qalbi. Ketahui olehmu, ini perkara yang tiga. Perkara yang tiga itu yakni ujub, pahirian, ria, itu sumber daripada segala kejahatan yang ada dalam hati. Jadi mamanya kejahatan dalam hati ini tiga. Ujub itu ya cabangnya takabur. Orang pasti takabur, orang takabur pasti ujub. Itu bakawan nantinya. Jadi yang bisa cuma ujubnya. Karena dari ujub ada takaburnya, dari takabur ada ujubnya. Jadi mamanya penyakit hati itu tiga. Walaha magrisun wahidun, dan asal muasalnya nang tiga ini satu. Jadi nang tiga itu asal muasalnya yakni hubbud dunya, yakni cinta lawan dunia. Nah dari asal nang tiga ini yakni cinta lawan dunia. Nah dari cinta dunia ini timbul ujub, timbul ria, timbul pahirian. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itulah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ujar Rasulullah, cinta dunia itu sumber daripada segala kejahatan. Dan kita ini sudah tahu. Kalau kita melihat di TV itu ada orang tawuran, pasti tawuran itu asal muasalnya karena cinta lawan dunia. Kata simpulkan, ada tentang sejarah orang jadi tawuran itu gara-gara barabut membaca rawih, gara-gara misalnya barabut sembahyang tarawih gereja. Jadi urusan akhirat itu tidak maulah orang tawuran. Penjara itu di bank itu mengatakan urusan dunia. Ada orang masuk penjara kenapa? Karena narkoba. Ada masuk penjara kenapa? Pencurian. Ada masuk penjara karena perampokan. Ada masuk penjara karena pembunuhan. Ada masuk penjara karena korupsi. Ada orang masuk penjara karena rajin baca doa, ada gedangan. Atau ada orang masuk penjara karena rajin menuntut ilmu. Kita jawab, orang masuk penjara karena rajin baca dalil ilmu, tapi dalil ini dijatuhkan itu ngapain?
Sumber daripada segala kejahatan itu yakni kita lawan dunia. Wa ma hadza dunia mazra'atul akhirah, dan serta ini sebenarnya dunia itu tempat bercocok tanam negeri akhirat. Kan dunia ini sarana kita untuk menuju Allah. Di dunia ini kita kawal wirid, di dunia ini kita sembahyang, di dunia ini kita puasa, di dunia ini kita bersedekah. Kita di akhirat ada lagi nih itu. Kalau di akhirat kita yang apabila sudah masuk surga, lalu kita ya Allah kulun sholat tahajud 2 rakaat, oh ada lagi. Kenapa? Akhirat itu al-akhirah darul jaza, bahwasanya akhirat itu negeri tempat balasan. Itu gaji kita berada. Jadi di dunia kita di sini beribadat, gaji kita karena kita terima seberataan di akhirat. Kalau panggil di akhirat turun ya Allah anak impah misalnya, ada lagi dah urusan dia itu. Faman akhadha minad dunya biqadri darurati liyasta'ina biha 'ala al-akhirah. Ada orang nanggawi yang ujar sidin mengambil daripada dunia ini sekedar darurat supaya menolonginya untuk menuju akhirat. Ada juga orang di sini di dunia ini mencari. Tujuannya mencari apa? Untuk menjadi sebagai alatnya menuju akhirat. Karena dengan dunia ia lalu misalnya kawa infak, dengan dunia ia kawa naik haji misalnya. Tapi ia mengambil di dunia ini sekadar darurat. Dunia mazra'atuh, maka dunia itu tempat dia bercocok tanam untuk negeri akhirat. Wa man arada dunya li yatana'ama biha, maka barang siapa mencari dunia untuk bernikmat-nikmat, dunia mahlakatuh, maka dunia itu menjadi tempat kebinasaannya. Jadi ada orang mencari dunia untuk akhirat, ada orang yang mencari dunia untuk dunia. Sama gaweannya mencari, sama gaweannya mencangkul. Nang saingkung mencangkul gaweannya untuk mencari akhirat, menolonginya supaya kuat beribadah di akhirat. Nang saingkung mencari dunia untuk dunia. Kalau orang mencari dunia untuk bernikmat-nikmat, maka itu dunia menjadi kebinasaan. Fahadhihi nubdatun yasiratun min dhahiri ilmi taqwa. Dan ini sepotong yang sedikit daripada dhahiri ilmu taqwa. Wa hiya bidayatul hidayah. Maka inilah yang disebut kitabnya Bidayatul Hidayah, permulaan untuk mencapai orang itu hidayah. Fa in jarrabta fi nafsaka fa tawa'aka 'alaiha wa 'alaika bi kitab Ihya Ulumuddin. Dan jikalau engkau hendak mencoba padanya, akan diri engkau akan yang lebih luas, maka bacalah kitab Ihya Ulumuddin. Lita'rifan kaifiyal usul ila batini taqwa, supaya engkau mengenal bagaimana sampai kepada batinnya takwa. Karena takwa itu terbagi dua, ada zahir, ada batin. Gimana hendak tahu batinnya takwa? Belajarlah kitab Ihya. Fa idza amarta bi taqwa batina qalbika, apabila engkau membangun dengan takwa akan batin hati engkau, fa inna dzalika tartafi'u al-hujub bainaka wa baina rabbik, maka ketika engkau memakmurkan batin hati engkau dengan takwa, apabila batin engkau itu takwa, maka terangkatlah hijab itu antara engkau dan antara Tuhan engkau. Wa tankashifu laka anwarul ma'arif, dan terbuka lawan engkau itu nurnya ma'rifat, anwarul ma'arif. Wa tatafajjaru min qalbika yanabul hikmah, dan keluar dari hati engkau itu sumber hikmah. Wa
yattadhi'u laka asrarul mulki wal malakut, dan adalah bagi engkau rahasia itu alam mulki wal malakut, wa yatayassaru laka minal ulumi ma tastahkiru bihi hadhihi ulumul muhdatsata, dan mudahlah bagi engkau daripada ilmu ma tastahkiru bihi, barang yang menghinakan akan dia akan ini ilmu yang baru, allati lam yakun laha dzikrun, karena ilmu sekarang mujarisirin banyak tidak ada padanya zikir di zamanil sahabati wa tabi'ina radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi ilmu sekarang mujarisirin tentang hanya ini itu jarang ada ilmu bicarakan masalah zikir kepada Allah, jarang ada bicarakan masalah ilmu zikir kepada Allah. Urusannya banyak, urusan dunia. Nah, urusan supaya ingat lawan Allah Ta'ala itu zaman sekarang punya sendirinya itu pada tadi kita dapat kecuali itu di pondok pesantren lawan di majelis taklim. Hanya kita dapat ilmu itu. Wa in kunta tatlubu al-ma'rifata minal kili wal qalb, apabila engkau adalah menuntut akan mengenal ilmu mandir, wal mira, dan ilmu berdebat, wal jidal, dan berhujjah, mama a'zama musibataka, apabila engkau mencari atau menuntut ilmu ya kau mandir, ilmu itu yang kita tuntut kayak apa caranya harat atau ilmu kayak apa cara berdebat yang hebat, alangkah besar musibah kau berdebat. Tujuan kita menuntut ilmu itu yakni untuk mengamalkan ilmu. Jadi kalau ada ilmu nang maulah kita ketuju berdebat, tinggalkan. Jadi musibah yang paling besar apabila kita menuntut ilmu nang jangan maulah kita itu ketuju berdebat atau berdebat. Wala ta'baka, dan alangkah panjang uyuhnya engkau. Wa ma a'zama irmanaka wa khusranaka, maka alangkah besarnya kerugian engkau. Fa'ma ma syi'ta fa inna dunya allati tatlubuha bid-din taslimu laka wal akhiratu tuslam minka, amalkan olehmu apa yang engkau kehendaki, karena sesungguhnya dunia yang kau tuntut akan dia dengan menjual agama itu tidak menyelamatkan bagi engkau. Artinya kalau kita mencari dunia dengan cara menjual agama maka engkau akan selamat, dan akhirat itu yang menyelamatkan engkau. Faman talaba dunia bidi khasirahu ma jami'an, siapa menuntut dunia mencari dunia dengan menjual agama maka rugilah yang kedua-duanya. Wa man taraka dunia bidi rabihahu ma jami'an, barang siapa meninggalkan dunia karena sibuk yang mengurusi agama maka ia beruntung semuanya. Hadhi jumalul hidayah allati bidayatu tariq fi muamalatika ma Allah azza wa jalla bi adai awamir wa timanabi nawahi, wa nushiru al'an alayka bi jumalin min al-adab li tu'khadha minha nafsaka fi mukhalatatika ma ibadillahi azza wa jalla wa suhbatika lahum. Kemudian kami misalkan sekarang dengan beberapa jumlah daripada kita bagaimana cara adab supaya kita mendidik diri kita pada ketika bergaul dengan hamba Allah Ta'ala, dan bagaimana cara kita bersahabat dengan hamba-hamba Allah Ta'ala ketika di dunia.